Oke, kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Herlin Dwi Yudandari. Saya adalah salah satu co-founder dari jejualan.com dan juga CEO dari ediwebos.com. Sedikit tentang Jejualan. Jejualan adalah platform toko online di mana teman-teman bisa punya toko online sendiri dengan brand sendiri. Sedangkan ediwebos.com adalah jasa layanan untuk hosting domain dan hosting. Domain adalah alamat untuk sebuah website dan hosting adalah server di mana tempat menyimpan data atau file. Gitu ya. Nah, teman-teman kami berkaitan dengan website boleh hubungi jejualan.com atau idwebos.com. Nah, pada sore hari ini saya diminta untuk sharing. Jadi kita nanti sharing banyak cerita. Mohon teman-teman bisa langsung komen atau bertanya tentang strategi pemasaran digital untuk bisnis kita. Oke. Next. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bilang pemasaran digital atau biasa kita bilang digital marketing itu akan ada banyak sekali aspeknya. Nah, aspek-aspek ini berkaitan dengan branding, sosial media, konten marketing, kemudian ada email marketing, ada SEO, web design atau website nantinya, SEM. Nah, dari semua tentang pemasaran digital ini, sebenarnya pemasaran digital, oke sebentar, Mas Agus Gunawan, oke sudah. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, dalam hal ini kita hari ini atau sore hari ini kita hanya mempelajari dua, yaitu sosial media dan konten marketing. Oke, next. Nah, ya akan kita pelajari tentang sosial media. Jadi mungkin teman-teman semuanya sudah menggunakan sosial media ya tentunya. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Nah, sedikit tentang sosial media. Sosial media adalah sarana yang memungkinkan pengguna untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, membuat, bertukar, berbagi informasi dengan berbagai bentuk foto, video, teks, audio, dan berkomunikasi dengan komunitas yang ada. Nah, berkaitan dengan sosial media, sore hari ini kita akan membahas 3 saja, yaitu YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Nah, untuk yang pertama, next. Oke, next. Nah, sebelum kita bicara tentang YouTube, Facebook, dan juga Instagram, jadi kita membangun sosial media, tujuannya adalah salah satunya adalah membangun brand. Jadi teman-teman bisa dibedakan akun sosial media pribadinya dan juga akun usahanya. Meskipun punya personal branding yang bagus, teman-teman bisa gunakan personal branding yang ada untuk mengarahkan akun brand bisnisnya untuk lebih bisa dikeluarkan informasinya, gitu ya. Nah, untuk membangun brand ini salah satunya adalah teman-teman bisa menggunakan sosial media berdasarkan akun atau nama akunnya, gitu ya. Jadi kalau ada yang ini slide-nya tidak kelihatan. Oke. Mas bisa pin, ada tanda pin itu atas nama di pin atas nama Muh Agung P. Oke. Oke. Coba dicek dulu. Dicek dulu, dipin dulu. Muh Agung P. Oke, sudah. Yang atas Muh Agung P. Coba Mas Agung komen di komen kolom komentar. Oke.
Oke, video saya sudah saya off-kan. Teman-teman bisa pilih pin Agung P. Sudah? Oke, jangan lihat muka saya. Nanti kita nggak bisa sharing bareng dong. Oke? Oke, sudah dipin. Akhirnya. Sudah terlihat kakak gede tadi? Boleh, nanti akan kita share. Kemudian Kak Indah Kristiani, kalau oke, sudah di-mute ya. Oke, sudah ya. Lanjut kita. Oke, terima kasih Kak Wiji. Kak Irma Amanda, presentasinya bisa di-off-in. Oke. Nah, ini adalah lanjutan dari tentang media sosial tadi. Jadi membangun brand, berinteraksi, membuat satu edukasi, mempromosikan, itu menjadi pokok untuk kita bisa bersosial media. Jadi kita berkomunikasi dengan customer, membuat lead dari customer yang datang, menaikkan brand awareness-nya, itu menjadi salah satu yang fokus bisa dimaksimalkan di media sosial. Next. Nah, ini adalah salah satu media sosial yang tepat untuk usaha Anda. Yang pertama adalah YouTube. Nah, teman-teman, saat ini yang stay di rumah, beberapa yang sudah berkreasi dengan video, sudah mulai membuat channel YouTube. Salah satunya, YouTube itu bisa membuat video dengan durasi yang panjang. Kemudian siaran langsung atau live streaming. Kemudian jenis usaha yang bisa kita maksimalkan dengan akun YouTube itu adalah salah satunya ada makanan, fashion, kecantikan, kemudian ada tutorial produk dan testimoni berupa jasa. Nah, itu salah satunya bisa dibikin menggunakan video dan diupload di YouTube. Nah, di YouTube sendiri kita bisa membuat kanal. Kanal itu semacam bentuk akun yang memang digunakan di YouTube. Kemudian bisa menggunakan tombol subscribe jika kita mengikuti. Artinya nanti salah satu akun yang kita ikuti jika membuat update, otomatis kita akan mendapatkan notifikasi. Dan yang terakhir bisa mengupload berbagai jenis video. Oke, next. Nah, apa yang bisa kita lakukan di Instagram? Nah, Instagram bisa menampilkan foto dan saat ini sudah bisa menampilkan video pendek. Bisa membuat Instagram Story, siaran langsung atau live stream juga, dan jenis usaha yang sangat bisa untuk dikembangkan di Instagram itu berupa jenis makanan, fashion, kecantikan, kemudian jasa, kerajinan, dan kesehatan. Kakak Aminullah kalau tidak bisa melihat, coba dicek di yang atas nama Moh Agung P, kemudian di pin. Oke, saya lanjut. Nah, Instagram akan sangat bisa maksimal kita maksimalkan itu dengan akun yang berkaitan dengan brand itu sendiri. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan akun pribadi, mulai dibangun brand berdasarkan bisnis yang sedang dikembangkan. Oke, nah teman-teman yang punya Instagram atau akun sosial media, jangan lupa disampaikan di kolom komentar, karena nanti kita juga bisa membangun komunikasi di sini, saling follow. Nah, ini followernya jadi organik nih, karena hampir semuanya sudah dalam komunitas. Jadi boleh saling menginformasikan akunnya, akun sosial medianya ya. Kemudian di Instagram,
Oke, ya yang ada suaranya saya offin dulu. Ya betul, kalau yang dimaksud di pin itu ditekan gambar yang seperti paku. Terima kasih Kak Glady ya. Di akun Muh Agung P. Oke, sudah ada yang men-share akun sosial medianya. Oke, jadi teman-teman bisa sharing di kolom komentar akun sosial medianya. Nah, di Instagram sendiri dengan kita punya akun brand, otomatis kita bisa mengembangkan brand awareness dari bisnis kita dan otomatis follower akan banyak mengetahui produk dan informasi dari bisnis kita. Nah, untuk Instagram sendiri kita bisa gunakan tombol follow untuk mengikuti dan bisa mengupload berbagai jenis konten, foto produk, tips atau quote, dan bisa menggunakan tombol like untuk menyukai. Oke, oh sudah banyak ini ya. Boleh silahkan saling follow di Instagramnya. Oke, next. Nah, media sosial yang tepat untuk usaha Anda dari sisi Facebook. Mungkin hampir semua orang itu sudah punya akun Facebook. Banyak yang sudah dimaksimalkan karena Facebook juga sudah mulai berkembang, bisa menggunakan toko juga, membangun toko juga. Nah, ini ada update singkat, bisa membuat update singkat, berbagi info di dinding atau wall post, album foto dengan kategori, review dengan tag ke teman, dan jenis usaha yang bisa dimaksimalkan di sosial media jenis Facebook ini berupa makanan, cantikan, jasa, kerajinan, dan kesehatan. Fashion masih belum menjadi pokok yang bisa dimaksimalkan karena fashion lebih cepat. Jadi biasanya perubahannya sangat cepat. Nah, bisa melakukan pertemanan atau add friend dan tombol follow untuk mengikuti. Jadi nggak perlu add tapi kita bisa follow itu di sosial media Facebook. Oke, next. Teman-teman masih menginginkan bertanya atau tanya langsung ya, boleh nanti ditulis di kolom komentar. Video saya masih saya matikan karena ada beberapa masukan suaranya biar lebih jelas. Ya, suara masuk kita dulu. Oke, sudah. Nah, apa yang akan kita pelajari dari sisi target market nih? Nah, teman-teman, salah satu yang bisa memaksimalkan kita di sosial media itu kalau kita juga tahu target market untuk usaha yang sedang kita geluti atau kita punyai. Oke, target market adalah satu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen kita. Nah, target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, karakter yang nantinya menjadi identitas kita untuk mengklasifikasikan siapa customer kita. Oke, next. Oke, yang mau ganti akun boleh, yang mau langsung bertanya boleh. Oke. Yang pertama kita identifikasi dulu berdasarkan demografi. Jadi kalau kita punya produk, kita bisa tahu produk ini secara demografi untuk siapa. Misalnya nih dari jenis kelamin, apakah dia perempuan atau laki-laki. Kemudian yang kedua dari sisi umur nih, umurnya apakah yang remaja, pekerja, atau yang sudah tua, ibu rumah tangga secara pekerjaan. Jadi misalnya contoh pelajar umur 15, pekerja umur 27,
kemudian ibu rumah tangga mungkin di umur 20 ke atas, ya. Oke, nanti ada pertanyaan dari Mas Sigit, nanti bisa di note dulu ya kakaknya ya. Oke, itu adalah identifikasi demografi dulu. Next. Yang selanjutnya kita melihat karakteristik dari target. Jadi kalau kita sudah tahu demografinya, kita bisa membuat satu kesimpulan dari jenis karakteristik berupa gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Brand favorit yang menjadi target market. Biasanya produk itu yang sejenis akan punya brand. Kemudian konten yang tepat atau menarik dan media sosial yang sering digunakan, ya. Oke, next. Ada kayak presentasinya ada di Muagre ya. Oke. Nah, kira-kira nih teman-teman, siapa target market produk ini? Nah, ini kan kita dalam suasana menuju Lebaran nih. Kira-kira siapa sih target market produk ini? Ada yang bisa jawab secara demografi dan karakteristik nanti. Oke. Siapa target marketnya? Ibu. Waduh, udah langsung dijawab. Oh, kita umur 20 sampai 50. Oke, orang tua. Pecinta kuliner, emak-emak. Oke. Ya, hampir semuanya benar. Next. Kita lihat. Nah, secara demografi kelakuannya kebanyakan perempuan. Ya, ini kebanyakan ya, belum tidak berarti nanti yang laki-laki tidak membeli, oke? Pengemil, oke, pengemil ya namanya. Umurnya 25 sampai 40 tahun. Oke, 20 tahun boleh. Kemudian pekerjaannya biasanya belum tangga. Secara bisnisnya ini, bicara bisnis. Kalau belinya bisa banyak. Kemudian karakteristik. Karakteristiknya secara gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya menjadi gaya bahasa yang dewasa, bukan yang sis. Nah, kan gitu ya. Kak gitu. Biasanya akan Bu, oke, yang mana Bu, berapa gitu. Konten favoritnya biasanya jenis yang tahu resep makanan, tips. Jadi nanti kalau punya produk ini, kita pengen jualan, tidak melulu produk jualannya yang disampaikan. Bisa berupa resep makanan, tips, gitu ya. Itu bisa dijadikan konten. Kemudian brand favoritnya, misalnya kita contohin ada Ina Cookies, ada beberapa brand lainnya besar juga. Kemudian media sosial yang cocok untuk produk ini bisa YouTube berupa nanti resep makanan, kemudian Instagram itu untuk foto produk, kemudian quote juga, dan Facebook. Kakak Dina, Sinta, prestasinya bisa dipin di Mu Agung P ya. Oke. Next. Nah, ini sudah ada beberapa yang bertanya, nanti akan saya jawab. Semoga tidak terlewat. Nah, apa yang akan kita pelajari di konten media sosial yang efektif? Nah, jadi konten media sosial yang efektif itu adalah suatu bentuk penyampaian untuk menginformasikan produk, memposisikan produk sesuai dengan target market, dengan konten yang mampu menciptakan interaksi dan hubungan dengan pelanggan sehingga akan tercipta peningkatan pada jumlah pengikut. Nah, di sini teman-teman yang punya akun sosial media dan ingin berbagi informasi akunnya boleh dituliskan ya. Oke, next. Nah, konten di YouTube. Nah, ini ada beberapa yang bisa. Ini sebenarnya dari riset. Saya adalah salah satu pembicara juga di
Woman Will. Jadi ini adalah salah satu yang mereka juga sudah risetkan. Jadi konten YouTube itu teman-teman bisa buat durasi video itu 1 sampai 2 menit per video. Gunakan external microphone untuk suara yang lebih jernih. Pakai HP nggak masalah, bisa ditambahkan itu. Kemudian saat upload, jangan lupa tambahkan tag atau kata kunci yang relevan saat pencarian. Dan yang terakhir, tuliskan deskripsi singkat yang detail dan menarik. Jangan hanya sekedar kita upload video, kemudian sudah, gitu ya. Jadi, sekali teman-teman menuliskan deskripsi yang menarik sehingga orang selain melihat videonya juga bisa membaca apa yang menjadi deskripsi dari video tersebut. Next. Nah, konten Instagram nih. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagram itu explore-nya jauh lebih bisa banyak. Teman-teman bisa mempercantik feed dengan menyesuaikan warna dan tema agar akun terlihat menarik. Coba dilihat gambar di di foto yang saya tampilkan. Ada 3 akun yang memang dia sangat memperhatikan feed atau tampilan Instagramnya. Nah, ini akan membuat orang tidak bosan untuk melihat, gitu ya. Yang kedua, buat Instagram Story 15 detik dengan mengarahkan ke YouTube. Jadi teman-teman kalau bikin Instagram Story akan lebih bagus kalau ada durasi panjangnya di YouTube, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan fitur filter edit untuk membuat foto terlihat menarik. Karena memang ada di Instagram. Dan yang terakhir, selingi konten dengan tips, trik atau quote maupun giveaway. Ya. Oke, kan yang bertanya nanti akan saya coba scroll dari atas ya. Next. Nah, ini ada konten Facebook. Dari konten Facebook, kita bisa update status untuk menyapa user dengan ramah. Bagikan informasi yang berhubungan dengan usaha. Karena di Facebook itu paling mudah untuk kita share informasi ya. Kemudian yang ketiga, buat album foto dengan kategori yang berdasarkan produk testimoni atau kegiatan usaha. Keempat, tunjukkan review yang bagus dan menarik. Dan yang kelima, bedakan akun pribadi dengan akun usaha. Jadi jangan sampai ya, kalau di Facebook itu paling gampang bikin status di wall. Jadi kalau itu akunnya untuk akun usaha, jangan disamakan dengan akun pribadi. Jadi jangan untuk curhat nanti ya. Oke, 3 sosial media sudah saya kulik. Ini waktunya saya mengulik pertanyaan dari teman-teman. Jadi mohon ditunggu sebentar, saya mulai dari atas dulu, agak di scroll dulu. Oke, ya saya mulai dari waktu informasi tadi. Sudah ada jasa desain grafis Mas Muhammad Akbar Sarif. Instagramnya Akbar Sarif. Oke, yang butuh desain bisa sharing di sini. Ada Mas Bagus Haryanto, bisa dituliskan aja kalau sedang share akunnya itu pakai ditulis tulisannya E-nya 2 soalnya ya. KD Fashion gitu aja. Jadi nggak perlu paste URL yang panjang. Oke. Kemudian oke, kita lihat pertanyaannya Mas Jufri. Ada yang gimana cara yang paling efektif untuk optimasi story dari Instagram atau unpage di Instagram ya. Jadi ini yang namanya sosial media itu karena kita tadi bicara demografi dan juga karakteristik, saat kita mengupload itu kita juga melakukan riset. Sebenarnya waktu atau siapa customer kita itu akan menjadi cara kita untuk
berkomunikasi ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah yang paling efektif, pertanyaan baliknya dari saya adalah usahanya apa? Gitu ya. Usahanya apa? Satu dan yang lainnya yang menyebut efektif itu akan berbeda karena secara demografi nanti beda, karakteristik mungkin beda. Nah, makanya secara efektif story itu tadi hanya bisa kami sampaikan paling tidak 15 detik saja. Kemudian ada durasi panjang, bisa di IGTV juga bisa atau di YouTube gitu. Nah, itu lebih bisa mengolah customer untuk cari tahu lebih tentang apa yang kita uh, punyai secara produk atau usaha gitu ya. Ya, efektifnya apa ya? Kita masih memberi informasinya, coba gunakan 15 detik, waktunya disesuaikan dengan demografi dan karakteristik si uh, customer kita gitu ya. Kapan waktu yang tepat untuk post produk kita agar banyak yang review? Ini sama sebenarnya pertanyaan. Sebuah usaha, kita harus tahu dulu siapa customer kita. Kalau kita customernya adalah pelajar, misalnya kita bisnisnya adalah kecantikan. Kecantikan mungkin yang untuk pelajar. Sangat tidak dimungkinkan kita upload pada saat mereka sedang sekolah. Ya. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan saat teman-teman akan upload. Memang sistemnya harus uji coba, kita riset dulu. Nah, riset yang paling banyak like-nya, kita masih pakai penggunaan like, itu adalah yang menjadi waktu yang paling tepat, gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya di Ramadan kali ini, orang mungkin lebih banyak sedang melaksanakan kegiatan agama, jadi beribadah. Nah, otomatis pada jam-jam tertentu, misalnya jam untuk sholat, kemudian sholat tarawih gitu, kita tidak memungkinkan untuk melakukan update. Tetapi di jam-jam sebelum buka puasa atau jam-jam krusial, jam 3, jam 4, di mana orang-orang lebih banyak untuk menunggu. Nah, beda kalau kita targetnya ibu rumah tangga, ini nggak ada yang pegang hak jam segitu ya, karena mereka akan berusaha untuk menyiapkan kebutuhan. Nah, kalau kita di jam-jam untuk remaja, mahasiswa atau pelajar, ya jam-jam krusial itu digunakan untuk upload. Biasanya mereka akan lebih banyak untuk searching atau scroll sosial media gitu ya. Jadi perlu banget tanya dulu produknya apa. Jadi kalau bertanya boleh, saya punya produk brandnya ini. Nah, sekalian promosi di sini ya. Ada 88 apa namanya orang di sini yang kalau membaca komen otomatis juga bisa membaca produk yang Pak Yunus punya. Oke. Oke. Oke, kalau sistemnya Jejualan gimana? Jadi Jejualan itu adalah platform toko online di mana kita membantu teman-teman punya toko online sendiri, brand sendiri dengan sistem SaaS atau service as namanya SaaS, di mana teman-teman itu hanya ngisi data, kemudian otomatis langsung punya web, upload produknya, sudah langsung jualan, sales aja. Kita bukan marketplace, jadi ini benar-benar berdasarkan brand yang ada, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yufri. Sama-sama, semoga kita bisa sharing di sini. Bagaimana menggait follower berkualitas atau follower loyal di Instagram? Sebelum kita membedakan apakah dia itu berkualitas atau tidak, kita fokus dulu untuk cari follower. Misalnya kita ada 88 orang atau 80 orang di sini yang punya akun sosial media. Jangan sungkan untuk kita memperkenalkan produk kita dan menunjukkan akun Instagramnya. Supaya apa? Orang tetap bisa melihat kemudian memfollow.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat berkualitas atau tidak, itu kembali demografinya siapa. Apakah benar orang-orang yang memfollow kita adalah orang-orang yang punya kebutuhan atas produk kita, atau kita ingin membuat produk kita lebih duluan diupload, kemudian diperkenalkan sehingga tidak perlu orang cari tapi orang tertarik. Nah, ini beda konsepnya nanti, ya. Kemudian kembali lagi pertanyaannya, jualannya apa, produknya apa, gitu ya. Jadi kita mau upload di Instagram, di posting, oh yang menarik kalau jasa nggak bisa kita ngeliatin produknya. Yang kita bisa liatin apa? Testimoninya. Karena lebih menarik, gitu ya. Jadi itu perlu direview juga. Kemudian mereka cenderung tak acuh. Ya kembali lagi siapa follower kita dan apakah mereka memang customer yang memang kita butuhkan, dilihat dari demografi atau karakteristik tadi. Oke, nah fit yang bagus. Oke, kita bicara fit itu bicara ini ya, usaha kita dan cara pandang kita untuk bersosial media. Jadi fit sebagus apapun kalau kita sudah merasa itu bisa mengena ke customer, itu akan lebih bisa dilihat menarik dibanding kita sudah bagus-bagusin, tetapi sebenarnya follower kita secara demografi bukan customer loyal, gitu ya. Jadi teman-teman, eh, tidak hanya sekedar masalah fit, tapi followernya kita siapa dan mempengaruhi penjualan. Dan satu lagi, fokus kita di sosial media harus memang disepakati di awal. Apakah sosial media ini untuk meningkatkan brand awareness? Kalau kita bicara brand awareness, itu cukup orang tahu. Tidak harus terjadi goal di penjualan. Goal di sosial media itu untuk penjualan. Tetapi kalau kita pengen di situ juga untuk penjualan, perlu diingat, customer Indonesia atau kita di wilayah kita masih sering goalnya itu tidak di sosial media, tidak di web juga, tetapi di akun WA. Nah, siapa yang masih sering seperti itu? Jadi um, kita tidak sadar sebenarnya brand awareness kita di misalnya di Google pencarian, teman-teman sudah daftarin Google My Business, itu sudah terlihat produknya, sudah terlihat ada usahanya, tetapi kembali lagi mereka akhirnya membelinya itu akan kontak di WA. Nah, ini yang belum bisa dihitung jadinya sebenarnya apakah Instagram kita efektif atau tidak, kemudian sosial media kita itu sudah menghasilkan satu penjualan atau belum, gitu. Karena akhirnya teman-teman perlu bertanya, maaf Bapak Ibu tahu tentang produk saya dari mana? Nah, itu baru dicatat satu-satu. Nanti terlihat grafiknya, oh ternyata yang paling efektif di sosial media Instagram, oh ternyata di website sendiri. Nah, itu perlu dipelajari. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Indah, Bu, kalau untuk bisnis kreatif industri untuk varian fitnya bagaimana? Kreatif industri itu kan ini bentar, ini bisa juga nanti dia event organizer atau apa. Nah, ini perlu saya tanya dulu. Untuk varian fitnya sebenarnya teman itu pakai feel sendiri dulu untuk membuat fitnya. Kemudian sering untuk men-set akun sejenis, ya akun sejenis yang kemudian tetap dimodifikasi yang sesuai dengan karakteristiknya bisnis Bu Indah sendiri, Mbak Indah ya. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Ustamami, cara melakukan bisnis di kondisi seperti ini. Ya, teman-teman, dengan COVID-19 ini jelas mempengaruhi semua aspek ekonomi ya. Tetapi poinnya adalah ternyata ke depan dengan kita bicara new normal, bahasanya new normal tadi akan mengubah persepsi untuk
kita lebih fokus online itu sebagai media penjualan yang efektif, ya. Dan apa bisnisnya? Bicara bisnis itu saya mengutip dari hasil risetnya Google sendiri atau pencarian di Google. Jadi awal pandemi itu banyak pencariannya lebih ke apa itu COVID-19, kemudian pencegahannya bagaimana, apa yang bisa diantisipasi dengan COVID-19. Kemudian ada yang kedua itu berkaitan dengan aplikasi untuk sekolah online, gitu. Nah, setelah sekitar 3 minggu setelah stay at home, muncul pencarian baru itu ke apa namanya, makanan pokok itu jelas, alat-alat kesehatan, masih berupa tips dan trik untuk tetap di rumah saja. Nah, itu makanya banyak orang membuat konten kreator di di YouTube, akhirnya bisa dimonetize dan menghasilkan, salah satunya. Tetapi kalau yang bisnis secara online itu yang efektif adalah bisnis yang bisa di online kan penjualannya, entah jasa penjualan gitu, itu masih bisa berjalan gitu. Makanan pokok tetap menjadi yang utama. Kemudian lanjutan dari pertanyaan Kak Martiana, bagaimana cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sebuah brand dengan meningkatkan awareness serta membangun relasi yang luas dengan partner bisnis. Sama seperti kita memperkenalkan bisnis kita, kalau nggak kita iklankan, nggak kita sampaikan ke klien kita dalam bentuk informasi, otomatis orang juga tidak akan mengenal kita. Sama saat kita jualan suatu produk, kalau kita menyebutnya produknya bukan brandnya, kita tidak akan bisa memperkenalkan brand itu sendiri. Misalnya saat perkenalan di sini, saya Herlin, saya tukang bikin website gitu. Saya nggak memperkenalkan siapa itu jualan, tidak memperkenalkan siapa itu Edi Webos. Akan siap bagaimana kita membangun brand secara komunikasi atau komunikatif. Jadi salah satu keberhasilan itu adalah bagaimana kita juga membiasakan diri untuk menyebutkan brand dalam usaha kita. Jadi kalau perkenalan, jangan saya Herlit, saya biasa bikin website. Sebut saja, saya Herlin, saya dari jejualan.com, saya dari ediwebos.com. Kemudian orang akan mengenal, oh itu Herlin dari Jejualan gitu ya. Itu Mbak Martiana dari bisnis A, bisnis B gitu ya. Jadi perlu sekali untuk disampaikan. Kemudian membangun relasinya bagaimana? Salah satunya adalah membuat satu komunikasi di sosial media, gitu ya. Kemudian lanjutan dari desain house logo. Nah, ini masih ada dua kubu yang masih sering membahas ini. Apakah perlu kita memanfaatkan seluruh platform sosmed untuk meningkatkan awareness atau fokus satu atau dua saja? Kalau saya, semua sosial media itu akunnya secara brand harus kita miliki. Jangan sampai dimiliki orang lain. Itu harus kita miliki. Nah, saya lebih fokus ke satu dulu, tetapi yang memang menjadi feel saya. Saya feel-nya di Instagram nih, atau saya lebih senang untuk bikin YouTube video. Itu yang akan saya fokuskan. Kemudian di dalam misalnya saya memilih Instagram, saya di Instagram itu tidak lupa menyantumkan beberapa akun media sosial yang lain, tetapi meskipun postingannya sama, gitu. Ya. Jadi fokusnya ke satu, tapi untuk bisa disebar sosial media yang lainnya, gitu ya. Karena sekarang upload di Instagram aja bisa langsung upload di Facebook seperti itu ya. Kemudian bikin story, bikin video bisa upload di YouTube. Jadi sebenarnya kita bisa bangun keduanya.
semua sosial medianya. Oke, ada dari Nur Soleh, apakah harus terpisah dengan akun pribadi? Enggak. Tapi kalau teman-teman sudah punya yang namanya personal branding, ya ini penting ya. Jadi di akunnya Soleh itu ternyata followernya banyak, kemudian komunikasinya lebih terjalin dengan baik. Yang harus dibangun tetap punya akun brand, tetapi saat kita mau memperkenalkan produk yang akan dijual, tetap pakai akun pribadi atau yang menjadi personal branding tadi. Hanya saja kalau mau membeli, kalau tertarik, kalau ingin menghubungi silahkan, arahkan ke akun brand gitu. Nah, fokusnya adalah akun brandnya juga harus punya admin ya yang tetap bisa dengan feedback cepat untuk bisa menjawab gitu ya. Jadi jangan serta-merta kita bilang akun pribadi sendiri, akun brand sendiri, tetapi tidak dibangun keduanya gitu. Kalau kita punya akun pribadi yang bagus, bangun akun pribadinya juga, tetapi saat tengah-tengah ingin memperkenalkan produk, tuliskan di dalamnya untuk membeli, untuk tertarik dengan produk ini, silakan hubungi akun brandnya, gitu ya. Kemudian ada Selviani, customer saya jarang memfollow Instagram toko saya. Justru sepertinya yang tidak memfollow jarang membeli. Gimana ya caranya untuk mengangkat? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam presentasi, salah satu konten yang bisa kita gunakan adalah giveaway atau promosi. Jadi teman-teman bisa gunakan diskon. Nah, ini biasa, ini sering terjadi. Tambahan diskon 5% kalau memfollow sosial media kita. Itu bisa digunakan konten ya. Jadi jangan giveaway produk gratis saja. Tetapi bagaimana pembeli loyal tadi bisa masih kalau kita di salah satu toko di Alfa atau Indomaret yang disampaikan beli pulsanya mau bayar listrik sekian gitu kan. Nah, itu sama kalau mau diskon 5% boleh follow Instagram saya gitu ya. Jadi itu salah satu daripada gratis tapi tidak ada yang dapat, beli tadi dikasih kejutan lah. Kalau itu 5% itu udah orang udah mulai dan ada lead yang memang akan follow, akan lebih senang lagi gitu ya. Oke, ada Pak Ayub Hidayat ya. Hosting dan domain boleh. Saya menggunakan CV Ayub Teknik Indo untuk jasa instalasi elektrikal. Cara mengelola webnya Mbak, saya kebetulan baru merintis. Ya, kalau jasa bagusnya memang punya yang memang sebenarnya nggak perlu banyak mengupload, tetapi komunikasi dan cara kontaknya itu tepat gitu ya. Yang pertama yang harus dilihat itu harus punya yang namanya nama domain gitu ya. Entah nanti Pak Ayub mau bikinnya pakai yang gratisan, masalah, tapi tetap beliin domain yang atas nama CV-nya gitu ya, yang atas nama brand-nya gitu ya. Dan nanti Pak Ayub bisa konsultasi langsung di nomor yang sudah tertera di presentasi bagaimana detailnya kalau punya website gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Mustafa. Apakah Mas Mustafa atau Pak Mustafa, apakah kita bikinnya akun biasa atau bikin page? Tentu, goal kita apa? Ya, goal membangun jaringan, terjadi komunikasi antara kita sebagai pemilik usaha dan follower akun biasa. Tapi kalau page itu antar orang yang lainnya juga akan terjadi komunikasi. Nggak bisa menjadi admin untuk mengelola mereka gitu ya. Jadi ini perlu saya tahu juga usahanya ya. Oke, waalaikumsalam Pak Pare ya, ini dari Pare mungkin ya.
semuanya serba digital, betul. Jadi ada orang yang memanfaatkan peluang ini untuk melakukan tindakan kurang baik. Agar orang bisa percaya dengan bisnis kita. Nah, kalau centang biru nanti ada trik dan tipsnya sendiri, cuman saya menggarisbawahi bagaimana orang akhirnya percaya dengan bisnis kita. Cukup mudah. Pertama, informasi itu detail. Ya, jangan lupa saat kita bikin brand atau kita bikin sebuah akun sosial media, coba di searching di Google. Akun itu bermasalah atau tidak? Pernah dimiliki oleh orang lain tidak? Atau akun itu punyanya sebuah brand yang jenis gitu ya. Searching dulu gitu akunnya. Kemudian saat misalnya bikin Instagram, komunikasi di informasi Instagram itu yang detail. Jangan hubungi saya di 081. Apa bisnis kita, siapa pemiliknya, tidak masalah disampaikan, dan bagaimana menghubunginya. Nah, yang kedua, update. Nah, update-nya paling tidak 1 hari 1 kali update. Dan itu mempengaruhi bagaimana terjadinya komunikasi. Nah, bisa berupa data, bisa berupa produk, bisa berupa testimoni. Nah, testimoni ini menjadi satu yang menarik karena biasanya kita meminta orang yang sudah membeli untuk upload di Instagram atau di kemudian dapat reward apa, tetapi itu akan ditakut kita kemudian di-upload ke akun kita sendiri. Ini salah satu membuat terciptanya yang namanya kepercayaan. Ya. Secara digital alurnya masih seperti itu, hanya nanti dikembangkan saja masing-masing pebisnis gitu ya. Kemudian dapat catur Yuda, catur atas nama catur Yuda, bagaimana saja pembuatan aplikasi dan desain efektif. Jasa yang berkaitan dengan jasa atau aplikasi itu biasa testimoni, ya, testimoni, review di YouTube, apa sih yang telah dibikin, sejauh mana, siapa sih klien kita, gitu ya. Jadi, digitalnya saat mencari aplikasi itu bisa terlihat. Sebuah tulisan mengisahkan ya, tetapi sebuah informasi video itu lebih meyakinkan gitu ya. Kemudian ada saksikan bagaimana cara organik mampu mengoptimalkan target market kita. Biasanya ini berkaitan dengan SEO dan SEM, kemudian juga ada iklan sesi tersendiri karena panjang sekali, nanti bisa melalui WA ya, secara khusus saya jawab. Kemudian bagaimana Instagram dan khusus untuk animasi. Mas Aminu, silahkan masuk ke Instagram, kemudian searching animasi, ya, animasi. Di situ banyak informasi tentang animasi. Coba lihat salah satu animasi. Kebetulan saya bukan yang sering animasi sih, kan saya tertarik dengan animasi. Jadi saya sering searching di Instagram. Dan ada satu lagi yang bagus itu di Pinterest. Nah, ini boleh bikin akun di situ juga. Itu nanti arahnya karena animasi ini mau luar negeri mau di dalam negeri semuanya bisa menggunakan ini. Jadi perlu dikembangkan sekali testimoni atau hasil animasinya sehingga bisa dilirik oleh orang yang membutuhkan. Itu ya. Tadi saya jawab Pak Robertus bahwa lebih baik apakah nama sendiri atau usaha. Kembali lagi kita bicara siapa yang paling banyak follow-nya, apakah akun pribadi apa akun brand. Nah, nanti kita bisa compare keduanya sehingga keduanya bisa berkembang gitu ya. Ya, ada dua sebenarnya untuk riset Instagram.
nggak cuma dari insight-nya saja, tetapi kalau kita punya biaya sales, jadi bisa menggunakan ini apa namanya iklan di Instagram. Nah itu juga efektif sekali. Oke. Jualan berarti datengin trafficnya dari mana? Jualan itu berupa brand untuk website ya. Jadi mau tidak mau yang kita kembangkan brandnya adalah website. Traffic dari mana? Pencarian bisa, dari media sosial bisa, dari bagaimana teman-teman menginformasikan ini ke orang-orang yang memang di target, gitu ya. Oke. Untuk jualan sendiri, untuk maintain secara sistem itu ada di kami, sedangkan maintain secara konten itu di masing-masing pemilik. Nah, tingkat keamanannya kita sudah menggunakan ya, dan ini kan sebetulnya SaaS, secara kebutuhan juga kita sudah ada backupnya juga, gitu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan optimalkan SEO marketing strategis. Nah ini yang hari ini kita lagi bahasnya tentang sosial media dan marketing. Next akan sesi SEO dengan pakar yang lebih paham dengan SEO sendiri. Jadi nanti akan saya carikan yang memang kompeten di situ ya. Semoga segera saya bisa rilis webinar yang selanjutnya. Oke, ada nggak desain jualan yang bagus yang desain fit? Ada tuh, ada Canva. Oke. Apakah kita perlu buka promosi di toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada? Begini, lini online itu banyak sekali. Yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah teman-teman bisa fokus salah satunya yang paling bagus, tetapi semuanya bisa dicoba karena masih dalam konsep gratis ya. Jadi kalau marketplace itu kan gratis tuh ya. Jadi teman-teman nggak ada salahnya tetap punya toko dengan brand yang sama seperti di sosial media yang lainnya, kemudian di-upload produk-produknya. Karena di marketplace itu juga toko 24 jam. Semua orang bisa melihat. Hanya saja kembali lagi dari sekian marketplace itu mana yang lebih menjadi kesenangan kita ya. Jadi utak-atiknya kita senang tuh di mana gitu ya. Jadi misalnya kita lebih ke salah satu ya Tokopedia saya sebutin. Nah di Tokopedia itu lebih bisa kita ngolahnya, kita bisa tahu bagaimana trik-triknya. Nah itu yang dimaksimalkan gitu. Kalau kita punya admin, nah ini teman-teman jadi apa nih? Apakah teman-teman itu pengusaha yang berupa panglima tanpa pasukan, nah, gitu, atau manajerial atau manajerial di mana teman-teman hanya mengatur tetapi punya orang-orang yang dikelola. Nah, itu mempengaruhi bagaimana teman-teman mau masuk ke lini-lini online ini. Kalau teman-teman adalah panglima tanpa pasukan, ya, jangan semuanya dilakukan karena akhirnya akan kelabaan, produksi juga nanti pasti akan kendala dan kita salesnya juga tidak fokus gitu. Jadi teman-teman bisa milih dulu gitu ya. Oke, ada yang punya usaha aksesoris handmade. Apa nih Instagramnya? Share dong ya atau sosial medianya. Oke. Ya, jadi begini, kalau kita bicara orang bisnis itu bisa mengerjakan, kalau kita bicara palu gada itu memang ada, apa lu minta gue ada gitu ya. Jadi hampir semua UMKM ini
yang biasanya aksesoris handmade, apakah itu berupa menjahit? Kalau itu berkaitan dengan menjahit, mereka semua merubah pola dari yang biasanya produksi handmade-nya tas atau kebutuhan aksesoris berubah menjadi kebutuhan masker kemarin ini. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana kita tetap di jalurnya hanya saja sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira dari passion yang dimiliki oleh Kak Gladys ini, apa yang tetap bisa sejalan dengan kondisi COVID-19 ini, ya? Karena ternyata yang menjahit APD aja sekarang malah banyak sekali kebutuhannya, gitu ya. Kalau kita bicara ekonominya, sebenarnya tidak perlu bicara passion juga untuk saat ini. Tetapi kalau kita bicara next ke depannya, boleh kita mempertimbangkan pokoknya ini passion saya di sini, saya maunya begini. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing pribadi sih sebenarnya ya. Oke. Sepertinya sudah hampir jam 5, saya seharusnya 15 menit yang lalu sudah selesai. Teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf, nanti akan dirangkum oleh tim, kemudian mungkin akan dijawab melalui akun Jejualan, ya, di akun Jejualan. Jadi nanti akan dirangkum oleh tim dan kemudian akan dijawab di akun Jejualan. Jadi mohon untuk bisa dipantengin aja akun Jejualan. Semoga pertanyaannya bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, yang sudah buka puasa, selamat berbuka puasa. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah share Instagram atau sosial medianya. Semoga kita bisa saling follow. Terima kasih untuk 88 yang sudah bergabung dan bisa mendengarkan webinar kali ini. Saya Herlin Widiandari mengucapkan terima kasih dan semoga sharing kita bisa berlanjut di next ada webinar lagi sesuai dengan kebutuhan, mungkin SEO, mungkin juga teman-teman yang pengen membuat website sendiri atau website secara gratis. Oke, terima kasih sekali untuk yang sedang berpuasa. Semoga setelah ini pandemi berakhir, kita bisa tetap melaksanakan ibadah dengan baik. Untuk teman-teman yang punya usaha, yang punya bisnis yang terkena imbas dari COVID-19, tetap semangat, tetap punya cara untuk keluar dari kendala yang ada. Insya Allah solusi akan selalu ada untuk teman-teman dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Kenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlin atas materinya. Berlin mungkin bisa memilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan hosting Qt selama 1 tahun. Oke, tadi saya lihat yang membutuhkan web ya. Ada satu yang membutuhkan web Mbak Kenya. Ya. Sebentar. Ada yang bertanya tentang domain dan hosting. Saya harus scroll lagi. Mungkin nanti Mbak Kenya bisa lihat yang bertanya tentang hosting ya. Kak Ayub Hidayat. Oke, betul. Yang satu nanti kita infokan di akun kita aja ya. Jadi biar teman-teman kita juga bisa follow ke 2 akun kita. Oke, di idweb.com dan di Jualan. Oke, selamat berpuasa teman-teman yang lainnya yang sudah waktunya berbuka. Lanjut Mbak Kenya. Terima kasih Bu Erlin. Jadi buat teman-teman silahkan bisa follow akun Jejualan dan ID Web Host di Twitter, Facebook, dan Instagram. Nah, buat teman-teman yang tadi belum sempat mengisikan data, yang belum sempat menuliskan data di kolom komentar, silahkan bisa mengisikan data di
link yang tertera dalam presentasi, yaitu di bit.ly/pendaftaran website gratis, supaya teman-teman bisa mendapatkan website gratis selama 6 bulan. Atau teman-teman bisa menghubungi nomor WA tertera, yaitu 081 578 200 200. Terima kasih sudah mengikuti webinar dari Jejualan di sore hari ini. Kami informasikan sekali lagi bahwa ID Web House juga sedang mengadakan challenge, yaitu mengupload foto Idul Fitri di rumah aja. Nah, peserta yang terpilih akan mendapatkan domain gratis dari ID Web House. Untuk ketentuan challenge-nya, langsung aja kunjungi Instagram @idwebhost.com. Terima kasih atas keikutsertaannya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan ya. Kunjungi sekarang www.idwebhost.com, jasa web hosting terbaik nomor 1 di Indonesia.